Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good evening everybody. I hope you are okay. Semoga juga kalian selalu sehat ya. Jadi untuk kuliah pada kali ini memang saya menghendaki online karena memang saya sedang kurang fit. Nah, jadi kita akan online saja by Zoom. Nanti selebihnya teman-teman yang belum bisa join nanti bisa mengikuti di live YouTube saja ya. Jadi kita fleksibel. Jadi tidak bisa Zoom ya silakan bisa ikuti di YouTube ya. Jadi ketika misal ada yang tidak masuk atau karena berhalangan ya ataupun misal katakanlah terlambat nanti bisa melihat tayangan lewat YouTube ya. Jadi saya tidak perlu untuk mengulang materi ya. Jadi bisa belajar sendiri lewat tayangan YouTube. Oke. Nah, kita akan langsung mulai saja. Jadi di pertemuan kali ini itu kita ke pertemuan 13 ya. Jadi kita mungkin akan bisa lebih selesai lebih cepat daripada mata kuliah yang lain. Jadi ada beberapa mata kuliah, ada beberapa materi yang saya gabung jadi satu. Kayak seperti yang kita pertemuan kemarin itu kan kita langsung ke dua tenses ya, karena memang hampir mirip ya antara present sama past continuous kan. Jadi kita jadikan sekalian aja dalam satu meeting. Jadi kita langsung dua materi. Jadi kita sudah ke pertemuan 4 ini ya setelah UTS ya. Jadi hari ini nanti kita akan bahas simple future ya untuk pertemuan 13. Nanti pertemuan 14 di minggu depan ya kita akan ke dua tenses yaitu present dan past perfect. Kita langsung ke dua materi dan kemungkinan juga nanti di pertemuan terakhir itu kita di minggu depan. Jadi kita bisa mungkin seminggu sampai 2 atau mungkin 3 minggu lebih cepat daripada mata kuliah yang lain ya. Karena untuk materi setelah UTS dan sebelum UAS ini kita cukup lebih longgar ya, dalam artian memang kita nggak terlalu banyak yang harus dibahas banyak ya. Nanti di bahasa Inggris 2 katakanlah kalau kalian di semester 2 barangkali kalau ketemu saya kita akan lebih berdalam lagi tentang tenses ya. Kalau insya Allah kalau nanti ketemu saya di semester depan nanti bahasa Inggris 2 pemahaman grammar itu akan lebih banyak dan akan lebih banyak untuk ke tugas-tugas dan praktek dan penugasan nah, seperti itu. Nah, sebelumnya ya kita sudah membahas di di pertemuan 10 10 ya simple present tense. Terus pertemuan berikutnya di 11 kita sudah ke simple past tense. Terus pertemuan minggu kemarin itu kita sudah kedua sekalian ya, yaitu present dan past continuous karena memiliki pola rumus yang sama, yang membedakan hanya di penggunaan verb ya. Oh, kalau verb present ya berarti SMA, tapi kalau to be yang past continuous menggunakan was dan were, tetapi semua sama-sama menggunakan verb ing ya. Jadi ciri utama ya tenses yang ada continuousnya itu adalah verb ing ya. Kalau present continuous berarti to be-nya present, kalau past continuous maka to be-nya juga harus past. Nah, terus sebelumnya juga kita sudah bahas tentang simple past tense ya. Simple past tense itu menggunakan verb 2 ya. Terus butuh juga kata bantu yaitu did untuk semua subjek ya, entah itu I, you, we, they atau she, it. Terus to be yang digunakan juga harus to be past, entah itu was atau were. Terus sebelumnya juga di awal sekali kita sudah bahas tentang simple present ya, simple present tense menggunakan verb 1, terus kata bantu yang digunakan itu adalah do dan does ya. Kalau IUWD menggunakan kata bantu do, sedangkan she, it menggunakan kata bantu does. Nah, terus sebelumnya juga pernah kita singgung bahwa kalau kita ingin menceritakan ya tentang
kebiasaan, kejadian yang rutin kita lakukan di waktu tertentu, misal kayak aktivitas keseharian kita di hari Minggu, di weekend, misal atau di hari libur. Nah, itu biasanya memang menggunakan present, simple present semua dalam seluruh kalimatnya ya. Terus ketika kita atau mungkin ketika kita ingin atau mendeskripsikan diri kita ya, memperkenalkan diri kita atau kita ingin memperkenalkan orang lain, menggambarkan diri kita gitu ya, menceritakan seperti apa kita. Nah, itu biasanya juga menggunakan present. Nah, terus kalau di simple past tense ya, simple past tense itu kan sesuatu yang lampau ya, menceritakan hal atau kejadian yang lampau. Biasanya ketika kita ingin bercerita apa yang telah kita lakukan ya, misal kita habis liburan kemana, kita habis pergi kemana, kita habis piknik kemana, nah kita ceritakan ya, kita retell story, kita ceritakan, maka itu biasanya menggunakan verb 2 ya, atau simple past tense. Nah, jadi apa ya, nanti tugas kalian pun juga terkait dengan itu ya. Nanti tugas insya Allah di minggu depan ya. Jadi kita sekalian bahas materi yang terakhir, sekalian kita langsung penugasan. Jadi setelah itu kita sudah tidak ada kuliah lagi ya. Jadi kita percepat saja daripada kalau materinya cuma 1, 2, 1 gitu kan. Kita percepat saja ya agar bisa lebih cepat selesai. Nah, terus sekarang juga sedang musim seperti ini ya, jadi otomatis ya kita Desember sudah, paling enggak ya kita pertengahan Desember sudah selesai. Nah, terus hal yang jadi apa ya, kunci utama ya, bahwa ini berlaku di present dan past tense ya. Kalau kalian itu menyimak di pertemuan pertama dan kedua tentang simple present dan past tense itu apa ya, ada yang namanya 2 jenis atau 2 bentuk kalimat ya, yaitu verbal sama nominal kan. Oh, kalau nominal itu ketika kita tidak menemukan kata kerja. Tetapi kalau dalam bahasa Inggris kita gimana caranya, itu harus ada kata kerja biar susunan kalimat itu ada subjek dan predikat, subjek dan verb. Nah, terus kalau biasanya untuk kalimat nominal dia tidak diikuti dengan verb ya, tetapi diikuti oleh non verb ya. Misal kata adjektif, kata sifat, atau kata keterangan misal, ataupun kata benda. Nah, present dan past sama-sama punya kalimat nominal. Nah, cuman yang membedakan adalah kembali ke to be yang digunakan. Oh, kalau present itu SMA, kalau past tense itu berarti was dan were. Terus yang terakhir juga verbal, penggunaan verbal. Kalimat verbal itu yang ada kata kerjanya. Ketika kita menemukan kalimat yang ada kata kerjanya, maka itulah yang verbal ya. Oh, kalau present tense berarti nanti subjek plus verb 1 misal, terus kata bantunya do dan does. Terus kalau past tense ya, kata kerja yang digunakan adalah verb 2, bisa reguler dan irregular, terus menggunakan kata bantu did untuk semua subjek. Nah, itu sekedar review saja materi yang sudah kita bahas kemarin. Nah, hari ini kita akan ke simple future. Setelah kemarin kita sudah bahas tenses yang ada continuous-nya, yang dia identik dengan verb ing, ya, maka kita hari ini akan ke future. Kita akan membahas apa ya? Nah, sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang ya. Jadi ibarat kata kayak rencana. Jadi tenses ini ya biasanya untuk menjelaskan peristiwa, kejadian, aktivitas atau kegiatan yang belum mulai ya, tetapi kemungkinan bisa terjadi di masa yang akan datang. Nah, biasanya ini bisa menunjukkan kayak suatu prediksi, keinginan, harapan atau rencana, ibarat kata ya, rencana yang nanti aku mau melakukan apa misalnya. Oke. Ciri utama simple future ya, simple future itu satu, menggunakan verb 1. Jadi memang verb yang digunakan adalah verb 1 ya, verb yang dasar. Nah, terus ada beberapa jenis apa ya? Ada beberapa jenis kata yang bisa digunakan untuk membentuk akan. Nah, biasanya kan ketika kita pengen apa ya? Punya rencana misalnya, atau
punya keinginan, misal aku besok mau, misalnya aku besok akan, kan cenderungnya kita akan memakai kata akan, mau misalnya. Misal aku akan pergi besok, aku akan membaca hari ini, aku akan beli makanan. Jadi pasti menggunakan kata akan ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia untuk apa ya, akan gitu pun juga tinggal tambah apa ya, kita tinggal hanya menggunakan akan ya, selesai. Misal saya akan makan, saya akan pergi, selesai. Ketika ada kata akan plus kata kerja, selesai. Itu kalau di bahasa Indonesia. Tapi kalau di dalam bahasa Inggris, kita pengen menyebut akan, itu ada 3 versi. Jadi ada 3 opsi apa ya, option ya. Jadi kita bisa menggunakan kata will, shall, atau going to misalnya. Nah, jadi going to di sini bukan artinya sedang pergi ke ya, nggak selalu bahwa verb in going itu adalah sedang pergi, enggak. Kalau di future dia artinya going to itu satu kesatuan yang artinya adalah akan ya. Jadi di dalam bahasa Indonesia kita hanya menyebut kata akan, selesai ya. Tetapi kalau dalam bahasa Inggris ada 3 versi. Kita bisa memilih will, kita bisa memilih shall atau going to. Cuman memang penggunaannya itu memang berbeda ya. Nah, jadi memang prinsipnya gini, di dalam bahasa Indonesia itu memang tidak mengenal yang namanya tenses. Ya. Tidak ada tenses dalam bahasa Indonesia, yang ada paling cuman menyebut sesuatu yang lampau, sekarang, atau yang akan datang, bahkan tidak seperti itu ya. Jadi tidak ada tenses yang pakem seperti bahasa Inggris. Nah, maka dari itu orang bilang bahwa tenses itu susah, iya, karena tenses itu digunakan sesuai dengan waktu ya, sesuai dengan waktu si pembicara bicara ya, apakah membahas yang lalu, sekarang, atau yang akan datang. Nah, terus apalagi kalau tense itu ada belasan ya, 12 sampai 16 ya, maka dari itu biasanya memang identiknya bahwa tenses itu pasti susah. Jadi cukup berbeda dengan yang bahasa Indonesia ya, tanpa tenses. Nah, terus penggunaan will, shall, dan going to itu beda-beda. Kita sekilas saja ya. Nah, jadi kata shall ya atau will itu biasanya identik dengan sesuatu yang akan kita kerjakan di waktu mendatang. Jadi sudah pasti, atau identik dengan janji. Nah, tetapi kalau misalnya biasanya cuma niat, kita memakai to be, going to biasanya ya. Nah, di mana to be ini harus mengikuti si subjek. Nah, jadi to be going to itu artinya akan. Dia jadi satu artinya akan ya. Nah, terus penggunaan shall itu dia hanya terbatas dengan I dan we. Jadi yang menggunakan itu subjeknya cuma I dan we. Kalau will ya sama-sama artinya akan, maka dia luas untuk semua subjek, entah itu I, you, we, they, atau she, he, it. Sama halnya dengan kata be going to atau to be going to itu juga bisa digunakan untuk semua subjek ya. Jadi tidak terbatas hanya subjek tertentu, tidak, tetapi memang penggunaannya itu bisa lebih luas. Nah, jadi itu hanya apa ya? Perbedaan sekilas saja ya, penggunaan will, shall, dan going to. Nanti kita akan lihat juga ya, kita akan lihat beberapa contoh ya. Nah, terus penggunaannya waktu seperti apa? Nah, penanda waktu itu biasanya identik dengan sesuatu yang belum terjadi, baru rencana ya. Misal besok, lusa, misal. Terus the day after tomorrow itu lusa, misal 2 later days, 2 hari lagi. Next month, next week misal. Nah, jadi ya. Nah, jadi mungkin bisa bulan depan, mungkin bisa minggu depan, atau mungkin bisa ke besoknya ya, maksudnya next day itu besok. Nah, itu juga bisa. Jadi menunjuk waktu-waktu yang memang besok-besok gitu ya, atau waktu-waktu yang belum terjadi. Nah, terus penggunaannya seperti apa? Nah, jadi ada beberapa ya penggunaan simple future di dalam kalimat. Satu, menyatakan peristiwa yang akan terjadi di masa mendatang. Nah, jadi kayak I will take school examination next week. Aku akan mengikuti atau ujian sekolah minggu depan misal. Ya.
Dani will be 17 years old next month. Dani itu akan berusia 17 tahun bulan depan. Atau we will arrive at Soekarno-Hatta International Airport at 9 AM. Nah, kita akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta jam 9 pagi. Jadi peristiwa yang belum terjadi ya dan akan terjadi di masa mendatang ya. Masa mendatang ini berarti waktunya ya bisa waktunya yang pasti ya, bisa waktunya yang tidak pasti, misal besok minggu depan gitu ya. Biasanya kayak waktu-waktu yang tidak pasti itu seperti nanti, itu kan nggak jelas ya kapannya nanti misal. 2, menyatakan sesuatu yang sudah diputuskan untuk dilakukan misal. Nah, kayak tadi saya bilang be going to ya, karena to be di sini harus selalu mengikuti si subjek. Misal I'm going to gym on Friday. Aku akan pergi ke gym pada hari Jumat. She is going to attend the party. Misal dia akan menghadiri pesta. Nah, jadi is going to itu jadi satu kesatuan ya. Nah, jadi di sini itu artinya satu kesatuan. They will visit their friends in Solo. Mereka akan mengunjungi teman mereka di Solo. Nah, atau menyatakan ya suatu tawaran, permintaan, ajakan kepada orang lain. Misal biasanya ketika kita pengen menawarkan sesuatu dia biasanya kan mau nggak misal. Nah, kayak gitu ya, misal will you help me? Mau nggak membantuku misal, will you come in? Mau nggak masuk ke dalam misal. Will you come to my house? Mau nggak kamu datang ke rumahku besok pagi? Jadi biasanya yang identik dengan kayak pertanyaan ya, mau tidak? Maukah gitu biasanya bisa menggunakan kata will. Nah, terus menyatakan sebuah emosi atau perasaan itu juga bisa ya. Nah, biasanya yang terkait dengan seperti itu ya biasanya bisa juga menggunakan simple future biasanya ya. Nah, nanti kita akan bahas di nominal. Terus menyatakan apa ya? Suatu keputusan untuk melakukan sesuatu itu tanpa direncanakan ya, biasanya kayak dadakan gitu ya. Nah, seperti yang ada di contoh ini ya misal. Nah, the letter is in French ya, suratnya dalam bahasa Prancis. I don't speak a word in French. Aku nggak bisa bahasa Prancis, bisa nggak membantuku? Oke, aku akan membantumu. Jadi kayak sesuatu yang refleks ya, sesuatu yang nggak direncana. Jadi kayak sesuatu yang kayak dadakan gitu ya. Aku nggak bisa, mau nggak? Oh iya mau gitu ya. Itu juga bisa menggunakan simple future. Nah, terus kita akan langsung ke contoh saja. Nah, jadi nominal ya. Jadi seperti yang pernah kita diskusikan di present dan past tense, bahwa kalimat itu ada yang pola nominal, ada yang pola verbal. Ya, kalau pola nominal itu adalah ketika kita nggak menemukan kata kerja, maka kita gunakan pola yang nominal. Nah, terus nominal di sini ya biasanya memang diikuti oleh non verb ya. Non verb itu bisa berbentuk apa ya? Dia bisa berbentuk adjektif, dia bisa berbentuk noun misalnya ya, atau adverb. Oke, saya tambahkan di sini. Oke, jadi non verb di sini dia bisa berbentuk adjektif, adverb atau noun ya. Nah, untuk membentuk polanya itu memang sedikit berbeda seperti yang di present dan past tense ya. Jadi memang cukup berbeda dalam penggunaan apa ya nominal pada future ya. Jadi kita nggak butuh yang namanya apa ya to be ya. Jadi seperti kalau di present gitu ya, seperti di present atau past kan kita membutuhkan yang namanya to be kan. Nah, sedangkan kalau di future kita nggak menggunakan yang namanya to be. Nah, jadi memang penggunaannya pun juga cukup berbeda ya dengan penggunaan di nominal verb pada present ataupun past tense. Nah,
Oke, nah misal seperti ini. Untuk membentuk pola positif, ya kita tinggal menulis subjek plus will plus be. Nah, be di sini bukan be to be ya, tetapi memang tulisannya be, ya. Memang tulisannya be ya. Jadi dia bukan be itu harus diisi SMA atau verb tidak, tetapi memang tulisannya itu memang be ya. Jadi untuk membentuk kalimat positif tinggal subjek will plus be plus non verb. Nah, untuk negatifnya ya tinggal polanya itu ditambahi dengan not ya, will not plus be, atau biasanya kalau will not itu disingkat jadi one ya. Terus interrogatifnya polanya tinggal di balik antara will dan subject plus be plus non verb. Nah, kalau misal kita lihat di sini ya, di sini itu ada contoh misal I will be accountant misal. Aku akan menjadi akuntan. Nah, jadi di sini kalau kita lihat akuntan di sini kan adalah noun kan. Nah, aku akan jadi akuntan misal. I will not be accountant. Will not itu kan bisa disingkat dengan one ya. Nah, sebenarnya bisa disingkat bisa enggak ya. Terus interrogatifnya tinggal polanya dibalik. Will I be accountant misalnya. Nah, terus yang bawah I will be beautiful misal. Aku akan cantik misal. Nah, aku akan menjadi cantik misal. Nah, di sini kan beautiful adjective kan. Nah, misal kita tambah keterangan waktu ya, misal aku akan jadi cantik besok di pesta misal ya. Kita nggak usah kalimatnya panjang-panjang aja, yang simple aja ya. Nah, terus misal ya aku tidak akan menjadi cantik misal ya, tinggal diikuti rumus saja. Interrogatifnya tinggal di balik. Terus misal kalau contoh yang lain ya, yang adverb. Misal I will be here. Di sini kan adverb kan, keterangan waktu. Misal aku akan di sini. Negatifnya gimana? Ya udah tinggal atau bisa disingkat one ya. Misal terus interrogatifnya ya udah tinggal dibalik. Akankah aku di sini misalnya. Jadi tinggal kayak gitu aja sih. Nah, itulah ya kalau nominal ya. Jadi ketika misal kalian kayak pengen aku ingin menjadi misal ya udah I will be teacher misal, I will be gamer misal, I will be a football player. Nah, jadi kayak menyatakan kayak suatu keinginan atau cita-cita itu biasanya menggunakan future. Ya. Nah, terus kita akan ke pola yang verbal, ya. Pola yang verbal di sini. Nah, kalau seperti yang pernah kita diskusikan di sebelum-sebelumnya bahwa ketika kita menemukan kata kerja ya, maka kita bisa menggunakan pola yang verbal, jadi menggunakan verb ya. Nah, tadi saya bilang bahwa penggunaan shall itu hanya berlaku pada I dan we. Jadi subjeknya itu yang menggunakan cuma I dan we. Artinya sama-sama akan ya. Misal untuk polanya itu tinggal subjek shall plus verb 1. Ya, jadi future itu menggunakan verb 1. Negatifnya ya berarti tinggal subjek plus shall plus not plus verb 1. Interrogatifnya polanya ya tinggal dibalik shall plus subjek plus verb 1, jangan lupa tanda tanya. Misal we shall write a letter. Kita akan nulis sebuah surat. Kita tidak akan menulis sebuah surat misalnya, ya udah tinggal tambah not aja ya, we shall not write a letter. Interrogatifnya polanya tinggal dibalik, shall we write a letter, akankah kita nulis surat misal. Nah, kalau yang pola will itu lebih apa ya, lebih fleksibel karena yang menggunakan itu for all subject. Jadi dia tidak terbatas hanya I dan we, tetapi all subject, entah itu I, you, we, they, atau she, it, semua akan menggunakan will.
Ya, jadi memang will ini kok sama shall itu bagian dari modal Miss Iya. Jadi will dan shall itu memang bagian dari modal verb sebenarnya ya. Nah, terus bagaimana untuk membentuk subjek? Nah, udah polanya sih sama, tinggal subjek will plus verb 1 ya. Terus negatifnya tinggal subjek will plus not plus verb 1 ya, atau one misal. Interrogatifnya tinggal di balik saja, will subject plus verb 1 misal. Interrogatifnya positifnya misal I will read a letter. Aku akan nulis sebuah surat. I will not read a letter misal. Interrogatifnya ya polanya tinggal dibalik saja. Nah, sama misal katakanlah we will do some exercise. Kita akan mengerjakan beberapa latihan misal. Kita tidak akan mengerjakan beberapa latihan, ya udah tinggal tambah not aja ya, we will not atau we won't do some exercise. Terus interrogatifnya polanya tinggal di balik saja ya, antara will we do some exercise. Nah, jadi tinggal seperti itu aja sih ya. Oke, terus kita akan ke sini ya. Oke, kita akan ke pola be going to. Jadi will itu gampang ya, tinggal will terus verb 1, will plus not plus verb 1 ya. Nah, ini kita akan ke sini. Jadi seperti yang tadi saya bilang bahwa membentuk akan itu memang apa ya? Bisa pakai will, pakai shall, atau yang tadi rumus tadi pakai to be going to. Jadi be going to itu artinya dia satu kesatuan ya, yang artinya itu akan, bukan artinya going to itu sedang pergi ke enggak, bukan dia adalah bentuk continuous. Memang polanya itu adalah be going to itu satu kesatuan yang artinya akan. Nah, seperti yang tadi saya di awal tadi ya, penggunanya be going to itu untuk apa? Nah, oke. Ketika kita menemukan be going to, maka kita memerlukan yang namanya to be. To be itu akan selalu mengikuti si subjek. Oh, I menggunakan am. Kenapa di sini to be-nya present? Karena future itu kan menggunakan verb 1 kan, ya, verb 1. Maka dari itu ya to be-nya itu biasanya cenderung ke to be yang present. Oh, misal katakanlah I menggunakan am, you, they sama we menggunakan are, she, it menggunakan is. Nah, ini pakem ya. Nah, to be ini berlaku juga di future tetapi yang be going to. Nah, bagaimana membentuk verb apa ya? Membentuk dalam kalimat misal. Nah, positifnya polanya sih tinggal subject plus to be plus going to plus verb 1. Nah, jadi di sini to be going to itu dia artinya sudah satu kesatuan yang artinya adalah akan ya. Oke. Jadi di sini tuh sudah satu kesatuan yang artinya akan. Nah, oke. Terus bagaimana membentuk negatif? Nah, negatifnya itu ya tinggal polanya itu subject plus to be plus not plus going to plus verb 1. Ya. Interrogatifnya polanya tinggal dibalik, to be plus subject plus going to plus verb 1. Nah, misal I'm going to write a letter. Aku akan menulis sebuah surat. Di sini artinya adalah akan yang biru ini ya. Jadi dia jadi satu artinya akan, bukan artinya saya sedang pergi untuk ya, bukan ya. Nah, jadi ketika kalian menemukan pola be going to verb 1, maka itu adalah future, tetapi bentuknya adalah be going to. Terus misal bagaimana untuk membentuk negatifnya? Ya udah tinggal am not aja ya, tinggal menambahkan not ya, I'm not going to write a letter misal. Nah, terus interrogatifnya ya polanya tinggal dibalik. Misal, am I going to write a letter? Apakah aku akan menulis surat misal. Terus you are going to read a book. Nah, di sini ada kunci utamanya adalah to plus verb 1 ya. Nah, you are going to read a book. Kau akan membaca buku misalnya. Kau tidak akan membaca buku. Nah, berarti ya tinggal you are not going to read a book. Interrogatifnya polanya tinggal dibalik. Are you going to read a book? Nah, jadi ya tinggal seperti itu aja ya. Nah, kita
Kita akan coba untuk soal. Ya, habis ini nanti kita satu slide lagi kita selesai. Oke. Nah, misal we are going to play marbles, misal kita akan bermain kelereng, misal interrogatifnya gimana ya, udah tinggal tambah not aja ya. Nah, terus interrogatifnya ya tinggal dibalik. Nah, misal kata yang lain. Mereka akan, they are going to buy ice cream misalnya. Mereka akan membeli es krim. Nah, negatifnya ya udah tinggal negatifnya ya polanya tinggal dibalik. Usahakan ketika nanti misal kalian menulis kalimatnya, usahakan huruf pertama itu kapital ya. Jadi huruf besar. Tinggal seperti ini aja. Jadi tinggal verb ya, verb atau to be, sorry ya. To be kan verb juga kan. To be harus selalu mengikuti si subjek ya. Jadi kalau misal saya sudah menuliskan positifnya, nanti kalian tinggal gampang nih. Kalian tinggal gampang untuk mengubah ke negatif atau interrogatif ya. Asalkan nanti fokus pada pola ya. Karena tiap tenses itu punya pola atau formula atau rumus itu yang biasanya cukup berbeda ya. Tapi biasanya kalau sudah ada positif itu biasanya udah gampang kok membuka jalan, tinggal kita nanti not itu diletakkan di mana gitu ya, tinggal kayak gitu aja. Nah, kita akan coba kalimat lain lagi ya. Misal, nah kita lihat di sini. My mom is going to go to Solo misal. Nah, di sini kan kok kayaknya kok banyak banget tuh nyamis. Nah, di sini kan kalau kita lihat di sini itu kan dia jadi kesatuan yang artinya adalah akan pergi ya. Ya, kalau misal kita artikan kan sedang pergi enggak, tetapi ini satu kesatuan yang artinya akan. Nah, jadi my mom is going to go to Solo, berarti ibuku akan pergi ke Solo. Nah, ya, ibuku akan pergi ke Solo. Nah, oke, terus negatifnya ya polanya sih tinggal ngikutin aja sih. Nah, is not going to go to Solo ya, tidak akan pergi atau dia tidak akan pergi ke Solo. Nah, oke, terus interrogatifnya tinggal dibalik, is my mom. Nah, walaupun kita lihat ya, misal kayak ada contoh gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini kayak tadi misal I'm going to read a novel, aku akan pergi membaca novel ya, bukan aku sedang pergi untuk membaca novel. Terus yang bawahnya misalnya, nah
Ini kan mungkin yang atas aman ya, yang bawah ini I'm going to go to Jakarta. Nah, di sini I'm going to itu dia jadi satu kesatuan yang artinya akan ya. Nah, jadi maksudnya aku akan pergi sebentar ya. Oke, aku akan di sini artinya akan pergi ke Jakarta. Nah, di sini ketika kalian mungkin ya menemukan kata going to plus verb 1, di sini ada to terus verb 1 go, maka itu biasanya pasti future. Cuman kalau kita lihat di sini I'm going to Jakarta, berarti artinya aku sedang pergi ke Jakarta. Nah, jadi secara apa ya, secara makna pun juga udah memang sekilas ya. Kalau misal kita bertemu dua ini jejer katakan memang sekilas itu kan hampir sama ya. Tapi jadi ciri utamanya itu biasanya ketika kalian menemukan kata going to terus plus go itu pasti artinya akan pergi ya. Tapi kalau kalian hanya menemukan I'm going to terus lokasi tempat itu berarti apa ya, menunjukkan bahwa itu adalah sedang pergi ke mana gitu ya. Jadi kalau misal di pilihan ganda atau mungkin di essay mungkin ini akan cukup mengecoh ya. Jadi sama-sama gunakan going to. Nanti kita ragu apakah itu present continuous ya, verb ing, apakah itu adalah future. Nah, jadi perhatikan ketika menemukan going to plus verb 1, maka dia otomatis adalah future. Nah, jadi itu sih yang cukup membedakan ya, cukup membedakan future dengan present continuous. Nah, oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya pada kesempatan kali ini. Jadi semoga juga bermanfaat bagi semua. Jadi next week ya, next week itu kita masih ada satu pertemuan lagi ya. Jadi kita sekalian habiskan untuk apa ya? Kita habiskan untuk satu pertemuan ya. Kita habiskan satu pertemuan lagi. Nanti kita akan membahas tentang apa ya, perfect ya. Jadi kita akan membahas tenses yang perfect ya. Jadi kita masih ada dua lagi. Kita next week ya, kita akan membahas tentang present perfect, terus past perfect ya. Itu cuma sedikit-sedikit. Habis itu nanti kita akan pembahasan untuk tugas kalian untuk seperti apa ya. Jadi minggu depan kita sudah selesai kuliah. Nanti sekalian, jadi minggu depan itu nanti waktu sampai UTS nanti adalah masa-masa pengumpulan untuk tugas ya. Jadi barangkali tugas yang sudah selesai di misal 2 minggu ya setelah besok ya, misal ya minggu depan kan kita ketemu langsung itu saya kasih tugas penugasan, nanti 2 minggu berikutnya adalah pengumpulan ya. Jadi setidaknya tugas saya itu lebih dulu daripada makul-makul yang lain. Jadi bisa dikerjakan dulu ya sebelum nanti ada makul-makul yang lain. Mungkin itu saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Keep positive thinking, keep healthy, semoga selalu sehat ya, sehingga kuliah dan kerjaannya lancar ya. Gitu aja. Barangkali yang posisinya mungkin di jalan nanti ya, kalau pulang hati-hati ya, mungkin ada yang baru perjalanan, hati-hati pulangnya, selalu jaga kesehatan gitu ya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mister tuh. Hari 50.